Halo semuanya, selamat mendengarkan podcast kita ini. Jadi perkenalkan, nama saya Ringa Rodatul Akhbarudi. Saya dari program studi kedokteran dan alhamdulillah untuk tahun ini saya menjabat sebagai gubernur mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Apa aja tuh yang beban yang paling berat sama yang menjalani? Oke, beban yang paling berat itu sebenarnya sebagai gubernur mahasiswa. Menurut saya, pemimpin kalau misalnya kita sudah terjun di suatu sungai, gitu, kalau kita nggak bisa berenang, kita harus bisa berenang. Kalau kita bisa berenang, kita harus bisa mengikuti arus. Kita harus melawan arus tersebut. Nah, tentunya kita sebagai pemimpin itu kita harus berani menderita. Halo mahasiswa FKIK Unja, selamat datang di podcast Krapes, Creative Space. Oke, di podcast ini kita akan mengulik semua sisi dari mahasiswa FKIK Unja. Dan kebetulan untuk episode kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial yang berpengaruh di BEM FKIK Unja, yaitu Gubernur Mahasiswa FKIK Unja. Oke, kita basa-basi dulu boleh ya Bang? Oh, boleh banget dong. Oke, boleh dong perkenalan diri dulu. Mana tahu nih ada penonton podcast kita dari kampus lain atau dari kampus lain gitu kan. Halo semuanya, selamat mendengarkan podcast kita ini. Jadi perkenalkan, nama saya Ringa Rodatul Akhbarudi. Saya dari program studi kedokteran dan alhamdulillah untuk tahun ini saya menjabat sebagai gubernur mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Gitu ya. Oke. Gimana nih kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah baik, sangat baik sekali. Alhamdulillah. Iya benar. Kesibukannya apa aja nih sekarang? Kalau kesibukan saya sedang mau melaksanakan ujian nih, insya Allah di hari Senin. Dan juga lagi sibuk skripsian nih Kak, dan juga untuk mengurus BEM juga gitu. Terus kesibukan lain apa? Kesibukan lain yang biasanya saya lakukan ya belajar, ikut rapat BEM, olahraga, bantu orang tua, membantu adik-adik, dan membantu teman-teman sekitar gitu. Seperti itu. Boleh kita langsung ke intinya aja ya? Boleh. Ya. Gimana nih Bang rasanya jadi Guma dan berpasangan sama orang yang dari beda prodi ini kan? Tadi Bang Raffi dari psikologi tuh gimana tuh cara pendekatannya gitu? Coba. Oke, jadi bagaimana cara pendekatan ke Raffi ya, dari psikologi. Jadi sebenarnya itu kita sebagai pemimpin itu ya, entah dari mana prodinya, entah siapapun dia, itu kita harus bisa mengakrabkan diri pada seseorang gitu. Entah itu kita memang benar-benar akrab, entah itu kita memang benar-benar tidak akrab, ataupun kita sok mengakrabkan diri. Nah, jadi ketika kita mengakrabkan diri, kita peduli dengan dirinya, itu mereka timbullah kedekatan emosional. Nah, ketika kedekatan emosional itu timbul, seperti kita percintaan gitu kan. Nah, ketika kita si A dan si B itu timbul kedekatan emosional, itulah timbul akan rasa cinta. Cintanya bukan berarti kita saling tertarik gitu bukan, tapi kita dalam hal profesionalitas dan juga untuk membangun FKIK gitu. Makanya kami bersatu gitu. Oke. Lanjut nih lagi. Boleh. Dari sama di kepengurusan ini kan ada beban-beban tertentu tuh. Apa aja tuh yang beban yang paling berat sama yang menjalani? Oke, beban yang paling berat itu sebenarnya sebagai gubernur mahasiswa itu adalah representasi dari FKIK. Nah, jadi baik dan buruknya saya itu baik dan buruknya FKIK. Jadi kita harus bisa menjaga image diri sendiri, image fakultas, dan tentunya image alma mater kita tercinta Universitas Jambi. Mungkin itu yang paling berat gitu. Nah, terkait dengan pelaksanaan proker dan lain sebagainya macamnya, itu saya sudah membentuk super team gitu di dalam BEM ini sendiri. Dari beberapa departemen itu saya pilih orang-orang terbaik gitu kan, orang-orang terbaik yang ada di fakultas, sehingga mereka yang menjadi super team saya untuk membantu saya gitu. Jadi ada beberapa divisi tadi ya, beberapa departemen. Gimana tuh caranya ngerangkul dari mahasiswa yang dari prodi lain yang tentunya banyak banget perbedaannya gitu kan, mulai dari asal daerahnya, agamanya, kebiasaannya, karakteristik orang-orangnya, gimana tuh cara ngerangkul? Oke, jadi ini sebenarnya adalah ilmu yang saya dapatkan dari banyak orang sebenarnya, bagaimana cara merangkul. Jadi sebenarnya yang diperlukan sebagai seorang ketua, seorang pemimpin itu sebenarnya hadir.
hadir di sendi-sendi kehidupan mereka. Nah, walaupun dengan yang kita ketahui bahwa di kedokteran, entah di prodi kesehatan ya, itu beban akademiknya tinggi, ya, tapi saya selalu menyempatkan diri untuk hadir gitu ke sendi-sendi kehidupan mereka. Entah sedikit saya mereply story mereka ketika mereka sedang sedih, ketika mereka sedang ada keluh kesah dan lain sebagainya, sebagai macamnya itu saya reply gitu kan, mengapa gitu dan sebagainya macamnya, sehingga timbullah kedekatan emosional di sana gitu. Dan juga dari prodi lain ini kan banyak ya, kita dari suku bangsa banyak ya. Kita dengan orang Jawa pendekatannya beda, dengan orang Sumatera pendekatannya beda. Kalau dengan orang Jawa sekali kita ngomong mungkin orang manut kan, gitu kan, orang Jawa kan, ciri khas orang itulah ya, manut. Dan kalau orang Sumatera tentunya tidak hanya sekali kalau orang kita kenalui Melayu gitu ya. Nah jadi kita memang harus memahami ciri khas dan karakter mereka masing-masing. Tiap daerah itu beda perlakuan, entah itu dari orang Lampung dan lain sebagainya macamnya. Dan tentunya bagaimana saya cara mengakrabkan diri itu, tiap-tiap suku itu saya pelajari bahasanya bagaimana. Misalnya bahasa Kerinci, Pohano, makin cair dan itu orang bahasa Kerinci. Kalau bahasa Minang kita pakai bahasa Minang, kalau orang Lampung kita pakai bahasa Lampung. Sehingga di sana ada namanya kedekatan dari segi penyatu yaitu bahasa daerah. Nah, sehingga mereka timbul lagi kedekatan emosional. Intinya itu kita ada kedekatan emosional di antara mereka, sehingga mereka terangkul dari berbagai departemen dan juga dari berbagai macam prodi gitu. Iya. Iya, boleh. Terus lagi nih, antara gimana tuh cara abang bagi waktu antara kuliah sama organisasi atau kesibukan di luar lainnya? Oke, kesibukan di luar lainnya. Tentunya di organisasi ini kita memiliki support team, dan juga ketua itu memiliki wakil. Nah, kita harus bisa membagi waktu dan antara akademik, ya keluarga, agama, dan juga dari organisasi itu. Nah tentunya kita organisasi itu kalau sudah menjadi ketua, itu organisasi nomor 1 kan. Nah tapi akademik tidak bisa kita nomor 2 kan. Itulah komitmen saya. Nah komitmen tersebut bukan berarti kita menomor 2kan dari akademik, tapi kita di sela-sela waktu kita organisasi, kita hadir di seni-seni kehidupan mereka, kita harus belajar juga gitu. Entah itu belajar tentang akademik, entah itu belajar tentang bagaimana cara merangkul mereka, entah belajar terkait dengan bagaimana cara mereka belajar. Misalnya nih di farmasi saya masuk ke mereka gitu, farmasi, dari psikologi saya masuk juga ke belajar psikologi, saya dari perawatan, kita saling belajar lah pokoknya di prodi ini gitu. Gak ada yang paling hebat, intinya kita saling belajar, dan saling support gitu ya. Benar banget sih kalau gitu dong. Iya. Kita balik lagi nih ke antara Guma dan Waguma. Itu kan antara ada orang yang sangat berbeda, mulai dari prodinya dia udah beda gitu kan, apalagi yang lain-lainnya gitu nih. Butuh berapa lama tuh waktunya untuk pendekatannya tadi? Oke, dari terkait dengan pendekatan, kalau menurut saya itu tidak lama ya, karena wakil saya yang sekarang, Raffi Octavia ini saya sudah mengenalnya lama, sudah sering juga terjun di dalam organisasi yang sama, di dalam kepanitiaan yang sama. Saya pertama kali itu bertemu dengan Raffi Octavia ini. Ya sebenarnya dia teman saya suka sekali sama dia sebenarnya. Itu pada saat Desa Bina. Nah, situlah kedekatan emosional kita terjalin gitu pada saat itu. Dia menjadi wakil ketua pelaksana pada saat itu, dan saya menjadi ketua humasnya gitu. Tentunya dari humas ke atas gitu kan, ke ketua pelaksana, dan ketua pelaksana sering melakukan koordinasi gitu kan. Situlah timbul rasa saling memiliki, rasa kedekatan emosional dengan dia gitu. Jadi tidak lama bagi saya gitu. Tidak lama ya. Benar banget. Makanya mungkin ada yang bertanya-tanya nih, apa tuh? Menjadi seorang pemimpin tuh harus gimana? Atau menurut abang terlebih dahulu pemimpin itu yang gimana? Atau kemungkinan itu yang gimana gitu? Menurut saya pemimpin, kalau misalnya kita sudah terjun di suatu sungai gitu, kalau kita nggak bisa berenang, kita harus bisa berenang gitu. Kalau kita bisa berenang, kita harus bisa mengikuti arus, kita harus melawan arus tersebut. Nah tentunya kita sebagai pemimpin itu kita harus berani menderita. Nah sebagai contohnya kita harus bisa membagi waktu kita harus bisa menderita itu, kita harus bisa menyampingkan yang tidak perlu gitu. Misalnya entah kita berkomitmen nih, misalnya kita berkomitmen dengan wanita gitu misalnya. Nah kalau misalnya di wanita dengan organisasi tidak bisa disatukan gitu. Nah ketika kita di organisasi kita profesional, ketika kita dengan cewek kita profesional juga dengan dia gitu. Kita gitu. Jadi apa aja nih poin-poinnya buat jadi pemimpin? Coba. Poin-poin untuk menjadi pemimpin. Tentunya jadi pemimpin
hadir di sendi-sendi teman-teman sekitar, di kepala departemen, wakil kepala departemen, maupun dari anak-anaknya. Nah, dan juga kita harus bisa membagi rata lah waktu kita. Tentunya kita sebagai pemimpin ini kan, apalagi di BEM kan, di BEM kita harus bisa membagi waktu kita antara organisasi gitu. Nah, kita juga harus harus demokratis dalam mengambil keputusan. Ada waktunya kita otoriter, ada waktunya kita demokratis. Nah, tipe kepemimpinan saya itu kita menggabungkan hal tersebut. Nah, ketika hal tersebut rasional untuk diambil, ya, kita menggunakan hal yang demokratis. Nah, ketika hal tersebut urgent dan memerlukan kesempatan di dalam kesempitan, kita harus menggunakan yang tipe otoriter supaya cepat dan cepat gitu dalam mengambil keputusan. Gitu teman-teman poin-poin dari Bang Rina nih tentang seorang pemimpin gitu ya. Sama menjabat nih pasti ada itu ya, ada keluhan atau rasa capeknya gitu, atau tanggung jawab yang besar. Gimana tuh? Keluhan, rasa capek dan tanggung jawab yang besar itu pasti sebagai seorang pemimpin. Nah, tentunya sebagai kita sebagai manusia ya, sebagai hak manusia itu pasti bisa mengeluh, pasti bisa emosi, pasti bisa hilang ataupun pasti bisa menurun lah semangatnya. Nah, kita sebagai seorang pemimpin, kita jangan menunjukkan itu di anggota-anggota kita. Kalau misalnya kita misalnya besok mau ujian, ini saya mau ujian besok. Nah, kita hadir di sini. Jangan pernah nampakkan kita kawan kabur besok mau ujian. Tapi kita tunjukkan kalau kita itu selalu senyum gitu, selalu membawa positive vibes gitu. Sehingga pada anak-anak kita itu termotivasi gitu. Abang ini seperti ini gitu. Kita harus bisa seperti ini. Karena sebagai pemimpin itu saya katakan tadi bahwa pemimpin itu adalah representasi dari anggota-anggotanya seperti itu. Gitu. Lanjut. Ada pesan nggak nih buat penerus Gupma dan Wagupma di periode selanjutnya? Penerus ya. Ini kamera ini ya. Nah, untuk Gupma atau Wagupma selanjutnya kepada ketua himpunan ataupun calon pemimpin selanjutnya, ya, ambillah apapun yang baik terhadap kepemimpinan saya ataupun kepemimpinan Raffi ataupun yang sebelum-sebelumnya, itu ambillah yang baik-baiknya dan buanglah yang buruk-buruknya. Kita tentunya dari program kerja tersebut, kalau ada yang baiknya kita ambil, kalau misalnya tidak ada yang baik kita evaluasi sehingga hal tersebut menjadi baik, seperti itu. Mungkin evaluasi saja sih yang kita ambil. Evaluasi ya. Benar banget. Itu pesan buat calon Gupma dan Wagupma di periode selanjutnya. Iya. Selanjutnya ini ada satu kata nggak atau satu kalimat buat FKIK dari Bang? FKIK ini harus mengakar kuat dan juga unggul. Itu memiliki banyak makna sebenarnya. Mungkin itu saja. Boleh disampaikan maknanya dulu. Apa tuh? Yang tadi kamu sampaikan. Yang tadi FKIK mengangkat kuat dan unggul. Nah, jadi kita di Universitas Jambi, kita ini FKIK, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Tentunya kita masuk ke sini dengan passing grade yang tinggi gitu. Iya, benar. Kita harus bisa mengakar artinya solid gitu. Solid, kita mengakar kuat itu solid. Dan juga kalau misalnya kita harus unggul gitu. Unggul di bidang akademik, di bidang olahraga, di bidang prestasi dan lain sebagainya. Kita harus unggul gitu. Kita harus bisa unggul daripada orang yang lainnya gitu. Itulah harus komitmen kita FKIK, kuat, mengakar kuat dan unggul. Nah, ketika kita melihat suatu pohon, ketika mereka berakar kuat, mereka menjulang tinggi, mengakar kuat dan menjulang tinggi. Itulah arti dari makna simbolik FKIK, kuat dan mengakar, mengakar kuat dan unggul tadi. Kalian pasti mau tahu banyak kan tentang FKIK selanjutnya. Kalian harus pantengin terus podcast Kerpas di episode selanjutnya. Ada pantun nggak dari Abang? Pantun apa nih? Pantun closingan ya? Ini saya mikir ya, ini agak absurd sedikit mungkin ya. Nah, jadi kamera yang mana nih? Kamera gini? Itu. Jalan-jalan ke gedung Mendalo. Cuas. Jangan lupa singgah ke patung Angso Duo. Cuas. Jangan lupa teman-teman semuanya. Kalau mau tahu tentang FKIK, yuk kesinilah tempatnya.